لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والسبحان الله العظيم واصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صادق وعده ونصار عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara, sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini, pada hari yang suci dan penuh keberkahan ini, Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita nikmat kelapangan waktu. Dan yang terpenting, Allah berikan kita nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, pada hari kemenangan ini kita bisa berkumpul di tanah lapang untuk melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan asma Allah, melaksanakan salat Idul Fitri. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarganya, untuk para sahabatnya, untuk para tabi'in, untuk para tabi'ul tabi'in, dan untuk seluruh ulama umatnya. Dan insyaallah kita semua yang ada di tempat ini adalah umat-umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara-saudara jamaah salat Id yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah melaksanakan sebuah ibadah yang sangat spesial, ibadah yang sangat khusus selama 1 bulan penuh. Dan kekhususan itu bukanlah menurut anggapan kita, bukan pula menurut anggapan fatwa para ulama, tetapi kekhususan ibadah yang kita laksanakan itu Allah sendiri yang mengatakannya melalui lisan nabinya dalam sebuah hadis qudsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qulu ibadi ibni adam lahu illa shaima fa innahu li wa anna ahdhi bihi wa inna sawma junnahun idza kana yawmu sawmu ahadun la yarfas wa la yasqab wa idza kana sabahu ahadu aw qatalu falyaqul inni imra'un sha'imin. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi yang artinya, sesungguhnya semua ibadah anak Adam, semua ibadah orang-orang yang beriman
akan kembali kepada dirinya sendiri kecuali ibadah saum Ramadan. Ibadah saum Ramadan itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Dan sesungguhnya ibadah saum Ramadan itu adalah perisai bagi orang-orang yang beriman, perisai bagi mereka untuk menahan hawa nafsunya, perisai bagi mereka untuk menahan nafsu amarahnya, perisai bagi mereka untuk mencintai dunia dan segala isinya. Lalu Allah melanjutkan kata-katanya, maka bagi siapa saja yang sedang melaksanakan ibadah saum Ramadan, hendaklah dia menjaga kata-katanya, menjaga mulutnya dari berkata-kata kotor, menjaga mulutnya dari berkata-kata kasar kepada saudara-saudaranya. Dan apabila seseorang yang melaksanakan ibadah saum Ramadan digoda, ditantang untuk diajak berkelahi dan bertengkar, hendaklah dia mengatakan, sungguh aku sedang diperintahkan untuk menahan diri. Saudara-saudara jamaah salat Aid yang dirahmati Allah, kalimat terakhir dari hadis qudsi ini sungguh indah terdengar. Inni imra'in lis-sha'imin. Sungguh aku diperintahkan untuk menahan diri. Saudara-saudara jamaah salat Aid yang dirahmati Allah, maka dari situ kita bisa mengambil hikmah ibadah saum Ramadan, bahwa hakikatnya ibadah saum Ramadan itu mengantarkan orang-orang yang beriman untuk menemukan kembali jati dirinya sebagai seorang mukmin, yaitu orang-orang yang tawadu, yang tafakkur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah barang tentu kita sudah maklum semua bahwa target utama daripada ibadah saum Ramadan adalah mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, imtisalul awamiri wajtanibun nawahi, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhkan semua larangan-larangannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saudara-saudara jamaah salat Aid yang dirahmati Allah, sesungguhnya ketika kita telah mencapai target menjadi orang-orang yang bertakwa, setelah 30 hari lamanya kita menjalani sebuah proses pengendalian diri yang bernama saum Ramadan, maka kita telah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dan takwa itu, orang-orang yang bertakwa itu, Allah mengindikasikan atas diri mereka setidak-tidaknya 3 hal. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada hukum-hukum Allah, orang-orang yang penuh dengan kerelaan dan keikhlasan menjalankan syariat Islam di muka bumi ini. Allah sampaikan ini, Allah tegaskan ini dalam surah Ali Imran ayat 102 dan 103. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafaraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala safa hufratin minan nar fa ankhadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bertakwa dengan sepenuhnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali di dalam keadaan berserah diri kepada Allah sambil berpegang teguh pada ajaran agamamu. Allah lanjutkan firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang berpegang teguh pada tali Allah, orang-orang yang menjalankan ajaran agamanya dengan benar,
dan orang-orang yang senantiasa di dalam hatinya mempunyai keinginan yang keras, kemauan yang keras untuk menjalin persatuan dan kesatuan umat, untuk menjaga ukhuwah Islamiyah. Asbabun nuzul daripada ayat ini adalah mengisahkan tentang perang besar dua suku besar di kota Madinah sebelum kedatangan Islam, yaitu kabilah Bani Aus dan Bani Kharaj. Pada suatu masa setelah Islam datang, maka permusuhan itu didamaikan oleh Islam, tidak ada lagi permusuhan. Lalu suatu masa Yahudi laknatullah membangkitkan kembali cerita tentang perang Bu'ats, perang besar antara kaum suku kabilah Aus dan Kharaj, yang hampir saja memicu kembali peperangan itu. Lalu turunlah ayat surah Ali Imran ayat 103, di mana Allah mengingatkan, ingatlah dengan datangnya ajaran Islam, dengan diutusnya Rasulullah SAW, kalian semua telah dipersaudarakan. Maka wajib bagi kita, wajib bagi kalian untuk menjaga persatuan, menjaga ukhuwah Islamiyah. Saudara-saudara sidang sholat Aid yang dirahmati Allah, ciri pertama orang-orang yang bertakwa adalah orang yang berpegang teguh pada syariat Islam, orang yang ikhlas, yang ridho menjalankan syariat Islam dalam kehidupannya sehari-hari selama hidupnya di muka bumi. Ciri yang kedua adalah orang yang mempunyai kemauan yang keras untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, orang yang tidak mudah diprovokasi, yang tidak mudah dipecah belah. Hari ini, pada hari yang suci ini, pada hari yang penuh dengan keberkahan ini, di mana kita telah melaksanakan pelatihan selama 1 bulan penuh untuk menjaga emosi kita, menahan hawa nafsu kita, marilah kita kembalikan momen persatuan ukhuwah Islamiyah sesama umat Islam. Kita jangan lagi mau diprovokasi, jangan lagi mau dipecah belah, jangan jadikan masjid-masjid kita untuk memecah belah umat Islam. Kita tidak perlu terpengaruh dengan permasalahan-permasalahan khilafiyah. Jangan mencela orang yang tidak memanjangkan jenggotnya, jangan mencela orang yang masih isbal, itu adalah permasalahan khilafiyah. Jangan mencela orang yang tidak membaca basmalah pada saat membaca Al-Fatihah, itu adalah permasalahan khilafiyah. Kita mempunyai permasalahan yang lebih penting, yang lebih utama, yaitu kemiskinan dan kebodohan umat Islam di Indonesia ini, saudara-saudara. Mari kita menjaga persatuan dan kesatuan umat. Jangan mau dipecah belah. Jangan jadikan masjid-masjid kita sebagai tempat untuk memecah belah umat, menyebarkan fitnah dan ghibah bagi sesama umat Islam. Saudara-saudara sidang sholat Aid yang dirahmati Allah. Saudara-saudara, sesungguhnya perbedaan di dalam umat Islam itu adalah bagian dari khazanah kekayaan ilmu pengetahuan agama. Dan hakikatnya perbedaan itu telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, bahkan telah ada sejak zaman Rasulullah masih hidup. Dalam beberapa kisah disebutkan dalam sebuah hadis-hadis yang sahih dari Sahih Muslim maupun Sahih Bukhari, Rasulullah berkali-kali melaksanakan perjalanan dari kota Madinah ke kota Mekah pada bulan suci Ramadan. Pada saat itu rombongan sahabat yang beserta Rasulullah, ada yang membatalkan puasanya di perjalanan, ada pula yang tidak, karena rukhsah, dan mereka tidak saling mencela. Perbedaan sudah ada. Bahkan dalam kisah yang lain, ketika turun perintah kewajiban puasa Ramadan, sebagian sahabat tidak lagi melaksanakan puasa Asyura. Mereka tidak lagi mau melaksanakan karena telah ada kewajiban puasa Ramadan. Sebelum turun puasa Ramadan, kewajiban puasa Ramadan, umat Islam melaksanakan puasa Asyura.
Begitu turun perintah puasa Ramadan, puasa Asyura ditinggalkan, dan Rasulullah tidak pernah mempermasalahkan itu. Ada yang tetap melaksanakan puasa Asyura, ada yang sudah tidak sama sekali. Itu adalah perbedaan, dan itu sudah terjadi di masa Rasulullah. Maka dari itu kita yang hidup 14 abad setelah Rasulullah wafat, seharusnya kita sudah hidup di alam yang penuh kemodernan, kedewasaan berpikir, untuk tidak mudah diprovokasi, untuk tidak mudah dipecah belah. Permasalahan utama kita ada dua, yaitu kemiskinan dan kebodohan. Itulah permasalahan utama umat Islam yang harus kita selesaikan di negeri ini. Belum lagi kita berbicara permasalahan besar di tingkat internasional, permasalahan saudara-saudara kita di Palestina, permasalahan saudara-saudara kita di Myanmar, permasalahan saudara-saudara kita di Suriah, di Lebanon, dan lain-lain tempat. Untuk itu Allah telah memberkahi negeri kita yang penuh dengan kesuburan, penuh dengan keindahan. Marilah kita menjaga persatuan dan kesatuan umat. Jangan terpengaruh dengan permasalahan-permasalahan khilafiyah. Orang Islam yang masih sibuk membicarakan permasalahan khilafiyah itu menunjukkan ilmunya masih dangkal, wawasannya masih rendah. Mereka tidak tahu, mereka tidak sadar kalau masalah-masalah khilafiyah itu sudah ada sejak zaman para sahabat, sudah ada, bahkan sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW masih hidup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara, sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, selain dua indikasi utama tadi, orang-orang yang bertakwa berpegang teguh pada hukum-hukum Islam, orang-orang yang bertakwa selalu mempunyai keinginan yang kuat untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Bukankah Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis yang masyhur, masalul muslimin masalul mu'minin fit tawadihim wa tarahumihim wa tu'atufihim kamasalil jasad idza staka udwan tada'an lahu sa'iral jahadi bisahari wal huma. Rasulullah menyampaikan perumpamaan rasa persaudaraan sesama orang-orang yang beriman itu laksana satu tubuh yang apabila satu anggota tubuh sakit, seluruh anggota tubuh yang lain ikut merasakan dengan demam dan panas. Begitulah umat Islam. Apabila ada umat Islam yang menderita, maka kita harus ikut merasakan penderitaan itu, dan kita harus membantu menyelesaikan penderitaan itu. Bukankah Rasulullah telah menyampaikan dalam sebuah hadis beliau yang juga masyhur, al-muslim haqqul aqul muslim la yuzlimuhu wa la yuslimuhu. Orang-orang muslim dengan muslim lainnya bersaudara. Jangan sampai ada orang muslim yang menzolimi saudara-saudaranya, dan jangan pula ada orang muslim yang membiarkan saudaranya menderita. Itu kata Rasulullah SAW, idza kana hajati akhihi kannallaha fi hajatihi, wa man farajal musliman qurbatan min kurabi dunya farajallahu biha fi yaumil qiyamah, wa man sataral musliman satarallahu biha fi yaumil qiyamah, wallahu fi auni abdi ma kana abdu fi auni akhihi. Rasulullah melanjutkan kata-katanya, barang siapa yang meringankan beban saudaranya di dunia, maka Allah akan ringankan bebannya di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aibnya, aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat. Allah akan selalu menolong hamba-hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya sesama muslim. Ingat ini baik-baik, wallahu fi auni abdi maka abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya ingat dan peduli kepada nasib saudaranya sesama muslim. Saudara-saudara sidang salat Id yang dirahmati Allah,
Selanjutnya, indikasi yang ketiga adalah seorang yang bertakwa itu mempunyai kepedulian kepada saudara-saudaranya sesama muslim, mempunyai kepekaan sosial, dan mempunyai kegemaran untuk membantu saudara-saudaranya sesama muslim. Allah tegaskan ini dalam surah Ali Imran ayat 132 dan 134. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, diperuntukkan khusus kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka, saudara-saudara sidang salat Aid yang dirahmati Allah? Alladzina yunfiquna fis sarai wad darai wal kadhiminal ghaidha wa 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang mau redo ikhlas menginfakkan hartanya untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin, dalam keadaan dia kelapangan rezeki maupun dalam keadaan dia kesempitan rezeki, dalam keadaan dia kaya ataupun dalam keadaan dia miskin. Dan orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang pandai menahan emosinya, orang-orang yang pandai menahan amarahnya. Saudara-saudara sidang salat Aid yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman kalian semua dengan iman yang sempurna sampai kalian mencintai orang lain saudaramu sama seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara-saudara sidang salat Aid yang dirahmati Allah, marilah kita jadikan momen puasa Ramadan yang sudah kita jalani dengan penuh 1 bulan kemarin, dan momen Idul Fitri, hari yang penuh dengan keberkahan dan ridha Allah ini, untuk kembali kepada jati diri kita. Semoga pada hari ini, pada hari yang mulia ini, Allah jadikan kita bersama keluarga kita hamba-hambanya yang bertakwa. Maka dengan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, kita terpanggil untuk melaksanakan setidaknya 3 hal tadi sebagai ciri utama orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang berpegang teguh pada hukum-hukum Allah, orang-orang yang mempunyai rasa, yang mempunyai semangat untuk menjaga persatuan umat, menjaga ukhuwah Islamiyah, orang-orang yang mempunyai kepedulian sosial kepada saudaranya sesama muslim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hari ini hari yang penuh dengan keberkahan, hari yang penuh dengan kesucian, dan semoga Allah menerima semua amal ibadah puasa kita dan semua amal ibadah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Dan hari ini Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang fitri, yang terbebas dari segala dosa dan kesalahan. Marilah kita sempurnakan ibadah puasa ini dengan saling mengikhlaskan, saling memaafkan kesalahan dan kekhilafan saudara-saudara kita sesama muslim. Demikian pula apabila kita ada kesalahan dan kekhilafan, bersegeralah untuk meminta maaf kepada siapa saja, karena meminta maaf lebih dahulu kepada saudara-saudara kita itu adalah perbuatan yang mulia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyudhhira ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ayuhal muslimun, ittaqullaha, ittaqullaha, ittaqullaha waf'alu khairu wajtanibu anis sayiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wardu anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ummata Muhammad, Allahumma asli ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma ansur jami'il ikhwanana al-muslimina mustad'ifina al-mujahidina fi Gaza wa fi Rafah wa fi Palestin ammah. Allahumma ansur jami'il ikhwanana al-muslimina mustad'ifina al-mujahidina fi Gaza wa fi Rafah wa fi Palestin ammah. Allahumma ansur jami'il ikhwanana al-muslimina mustad'ifina al-mujahidina fi Gaza wa fi Rafah wa fi Palestin ammah. Allahumma ansur ummata Muhammad, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma aftah lana fa innaka khairu fatihin waghfir lana fa innaka khairu rahimin warzuqna fa innaka khairu razikin wahdina wa nadhina minal qaumi zalimin. Allahumma la tada' lana dhanban ila ghafartah wala hamman ila farastah wala aiban ila satartah wala dainan ila qadaitah wala saqaman ila syafaitah wala hajatan illa khadaitaha wa yassartaha fayassar umurana ya Allahu ya rabbal alamin wasrah sudurana ya Allahu ya rabbal alamin wahtim bis salihati a'malina ya Allahu ya rabbal alamin. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rubawna sigara. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang maha pengasih yang tak pernah pilih kasih, Tuhan yang maha penyayang dengan sayang tiada terbilang. Pada hari yang mulia ini, pada hari yang penuh kesucian ini, kami bertunduk syukur kepadamu, bertawadu kepadamu ya Allah, memohon ampunan atas semua dosa-dosa dan kekhilafan yang kami lakukan selama ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang suci ini, selamatkanlah saudara-saudara kami yang teraniaya di Gaza, di Rafah dan di Palestina, serta di seluruh tempat di muka bumi ini ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sayangilah mereka, angkatlah penderitaan mereka ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang suci ini, jagalah umat Islam di Indonesia, jauhkan kami dari perpecahan dan permusuhan ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang suci ini, kami memohon ampunan kepadamu atas diri kami, atas semua kesalahan dan kehilapan anak istri kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, untuk orang-orang tua kami yang telah tiada, sampaikanlah salam sayang kami, sampaikanlah salam takzim kami kepada mereka. Sungguh kami sangat merindukan mereka ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, untuk orang-orang tua kami yang masih hidup, berikanlah mereka kesehatan, maafkanlah semua kesalahan dan kekhilafannya ya Allah, ya Tuhan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fi amalina wa amalina, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamukum minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.